This is Unexpected Journey. Dalam episode kali ini, kita akan membahas kisah jembatan Ancol yang begitu populer dan luar biasa. Tersebutlah kisah Siti Aryam dan Siti Anisah yang pada saat zaman dahulu kala terjadi pembunuhan dan perkosaan, lalu jasadnya dibuang ke kali. Apakah kisah itu memang benar-benar terjadi? Apakah hanya mitos, isapan belaka? Mari kita saksikan The Unexpected Journey with Roy Kiyoshi. Ya sering di PLTU, sering di depan sini di barat sini, pintu barat. Kalau isu-isu saya ya kurang jelas ya, jelasnya ya kalau isu-isu adanya di PLTU sana, di Simanis Jembatan Ancol itu. Cuman kalau namanya Ancol aslinya nih jembatan goyang sampai ke sini nih. Itu jembatan goyang ke sini asli. Ini Taman Ancolnya itu. Kalau Simanis Jembatan Ancolnya sana tuh Mas, yang dekat PLTU itu, jembatan Ancol. Yang isu-isu adanya di sana. Kalau sini Mas saya sampai tidur, sampai apa nggak pernah. Ini nggak pernah ada yang ganggu begini-begini, nggak pernah. Ya itu begitu aja, cuman ya batas waktu saya di sini ngikut kerja di DKI Pertamanan Penghijauan itu tahun 78. Tahun 80 juga udah rame. Ya nggak ada ganggu-ganggu, belum ada saya ganggu-ganggu tidur apa tuh nggak ada. Cuman kalau di sana ya sering apa boleh dikatakan katanya sering pentas. Tersebutlah kisah jembatan Ancol. Banyak fenomena mistis dan kecelakaan yang terjadi di tempat ini. Seperti kita ketahui, banyak kejadian kecelakaan motor dan pengendara mobil yang tiba-tiba terhenti mendadak karena fenomena Siti Maryam yang menampakkan diri ke jalanan. Apakah kisah itu betul atau tidak hanya isapan jempol belaka? Mari kita ikuti berikutnya. Kita bisa melihat penampakan-penampakan di sini. Begitu banyak sekali makhluk-makhluk astral yang sangat tajam dan perwujudan ular, buaya, dan sosok perempuan di sana. Saya melihat Siti Maryam di sini sebenarnya tidak eksis kalau menurut penerawan batin saya. Mengapa tidak eksis? Karena banyak beragam cerita yang datang dan begitu fenomenal menggantikan kisah Siti Maryam. Dan kisah tersebut sangat digantikan dan turun-temurun ngeblur, tidak ada ceritanya. Manifestasi jin yang saya lihat di sini. Jin dan jin yang sangat gaib sekali, sangat ajaib, luar biasa sekali tempat ini. Jembatan ini zaman dahulu belum ada jembatan seperti ini. Tersebutlah jembatan goyang. Dan di sini tidak ada konstruksi besi. Saya melihat dalam penerawangan batin saya telah melakukan perombakan berkali-kali, dikonstruksikan sebagai jembatan yang menyeberangi. Tetapi nilai historinya dan rekaman jejak memori dalam jembatan ini masih tersimpan di dalamnya. Kesedihan, tangis seorang perempuan, dan kematian secara tragis masih terekam di dalam sini. Kalau melihat sosok lebih jauh Maryam ini, saya tidak melihat sosok penampakan gaib Maryam benar-benar hadir di sini. Tapi bisa dipastikan bahwa sosok Maryam yang sekarang hadir di sini adalah sosok manifestasi atau perwujudan dari seorang makhluk astral yang beraneka ragam munculnya. Jin. Dan sosok Maryam tersebut saya pastikan sudah bereinkarnasi dan sudah bertumimba lahir, sudah menaik ke alam berikutnya dan melanjutkan kehidupan berikutnya. Bisa dipastikan bahwa saya memecahkan mitos kali ini, Siti Maryam sudah tidak ada. Tetapi perwujudan jin
yang sangat kencang sekali mendiami daerah danau ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Siti Maryam di sini. Tapi alhasil yang saya dapat adalah gambaran sosok wanita yang menangis. Tapi saya tidak bisa bilang ini adalah sosok Maryam ya, yang pada saat itu meninggal dan tragis. Saya tidak bisa bilang. Tapi saya menggambarkan sosok danau yang keruh sekali, dan saya melihat banyak laki-laki yang mengerubuti dia, dan wanita ini diperkosa, lalu digilir sedemikian rupa, kemudian diceburkan begitu saja. Kita bisa lihat, dan cerita ini saya tangkap berdasarkan manifestasi dari gambaran batin yang saya lihat. Tapi bukan Maryam, sekali lagi, Maryam sudah bereinkarnasi dan bertumimba lahir ke alam berikutnya. Tidak hanya sosok Maryam, kita disambut banyak sekali makhluk-makhluk binatang yang beratasnya manusia, tetapi bawahnya adalah seekor ikan berkaki 6. Saya mencoba untuk melakukan kontak batin dengan arwah-arwah penasaran yang ada di dalam jembatan tersebut. Orang yang meninggal begitu banyak sekali. Saya melihat ada ibu-ibu berjilbab, kemudian sampai berdarah-darah dengan kendaraan motor yang terjepit. Jilbabnya warna pink. Dan dia mencoba untuk melakukan kontak dengan saya bahwa, "Mas, tolong mas, nasib saya seperti apa? Mas, tolong mas, saya menderita." Tapi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dimensi manusia dengan alam gaib tidak bisa dipersatukan. Walaupun mereka sudah meninggal, walaupun mereka sudah berpindah alam, mereka ingin menyampaikan sesuatu, tetapi tidak akan pernah bisa terjadi. Hanya saja pesan itu disampaikan dalam bentuk bayangan atau bentuk-bentuk wujud penampakan. Itu yang saya tangkap dari sosok-sosok makhluk gaib tersebut. Orang-orang tersebut, beliau ingin sekali menyampaikan banyak pesan. Mereka ini, arwah-arwah penasaran ini, banyak sekali melihat ke saya untuk "Mas, tolong mas, bantuin saya mas, tolong mas." Seperti itu. Itu yang saya dengar di sini. Saya melihat gambaran ini, kakek-kakek, ibu-ibu berjilbab, orang dewasa dengan darah berlumuran, bang, tewas begitu saja, sia-sia dan tragis. Mereka pun tidak menerima dengan kematian mereka, sehingga lengkaplah sudah cerita tersebut, sehingga jembatan Ancol semakin mistis dengan fenomenanya. Beragam tempat memiliki kisahnya masing-masing. Dikembalikan lagi kepada Anda untuk mempercayainya atau hanya isapan jempol belaka. Namun, tugas kita hanyalah menghormatinya. Bersama saya, Roy Kiyoshi, The Unexpected Journey.